Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kuliah tentang internal flow. Jadi internal flow ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah eh, saya tulis aliran di dalam pipa. Nah, gini ya. Jadi aliran di dalam pipa. Nah, fokus kita adalah pada fluida yang mengalir. Karena dia aliran. Nah, tujuan kuliah kita kali ini adalah, saya tulis tujuannya ya, sambil pelan-pelan. Tujuannya yang pertama kita itu tahu dulu mengapa kita belajar materi aliran dalam pipa. Jadi kita tahu alasan mengapa belajar internal flow gitu ya. Nah, yang kedua, kita pengen tahu apa saja yang memengaruhi karakter aliran dalam pipa. Nah, kita mulai dari background dulu. Jadi, saya ganti pena ya, misalkan seperti ini. Saya pakai merah. Nah, background mengapa kita belajar gitu ya, mengapa kita belajar internal flow atau aliran dalam pipa? Karena sebagai seorang yang belajar di teknik mesin dan nantinya kalian akan lulus sebagai sarjana teknik mesin, itu nanti akan banyak pekerjaan dalam bidang piping engineering. Jadi ketika nanti kalian lulus, mungkin kalian pengen terjun di dunia profesional, nanti akan ada tawaran pekerjaan sebagai piping engineering. Jadi sebagai seorang engineer yang menggeluti tentang perpipaan. Nah, perpipaan ini nanti industrinya banyak, mulai dari industri power plants atau pembangkitan daya, industri petrokimia, oil and gas, dan masih banyak industri yang lain gitu ya. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang nanti berhubungan dengan piping engineering gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi fokus utama dari aliran dalam pipa? Jadi, fokusnya kita adalah, nah fokusnya kita pengen mengetahui bagaimana transportasi fluida. Jadi, saya tulis di sini transportasi fluida. Nah, jadi kalau misalkan kehidupan kita sehari-hari kita bergerak gitu ya, kita bergerak dengan transportasi, misalkan transportasi naik sepeda, naik motor, naik mobil gitu ya. Tapi untuk kasus fluida, nah, salah satu transportasi fluida, jadi salah satu metode untuk memindahkan fluida adalah menggunakan pipa. Nah, jadi kita memindahkan atau memindahkan fluida dengan pipa. Nah, transportasi fluida ini, nah nanti karena menggunakan pipa, maka kita butuh sistem perpipaan. Nah, jadi sudah fokus kita nanti adalah kita mempelajari tentang bagaimana fluida itu berpindah atau dia bertransport melalui sistem perpipaan. Nah, sebagai contoh yang mungkin umum kita dapati di kehidupan sehari-hari gitu ya. Ini kan mungkin proyek-proyek di industri ya. Contoh sederhana, nah, misalkan sistem penyediaan air bersih
di kampus gitu ya. Ini salah satu contohnya. Sistem penyediaan air di kampus kita. Nah, tentu suatu sistem pasti misalkan kita punya sumber gitu ya, sumber air gitu ya. Kita sebut sebagai reservoir misalkan. Nah, ini ada air tertentu. Nah, kita ingin mentransportasikan air ini ke mungkin ke kamar mandi di kampus kita gitu ya. Maka dia butuh misalkan dari sumur gitu ya, kita pompa ke misalkan ke suatu reservoir dulu, bak penampung. Bak penampung. Nah, melalui bak penampung nanti kemudian didistribusikan gitu ya. Baru kemudian didistribusikan ke tempat-tempat lain. Nah, ada ke gedung A, gedung B, gedung C gitu ya misalkan. Nah, ini kan merupakan ini gambaran tentang sistem transportasi fluida menggunakan pipa gitu ya atau aliran dalam pipa. Ini contoh gampangnya seperti itu. Nah, nanti dalam pasca kampus ada banyak pekerjaan yang ditawarkan yang nanti fluidanya tuh kita mempelajari fluida kan nggak cuma air ya, nanti kan banyak juga nanti ini bisa air, bisa nanti gas, bisa juga nanti minyak gitu ya. Nah, bahkan dengan kalian mempelajari internal flow ini, kalian nanti juga bisa mengambil tugas akhir tentang misalkan ada kakak kelas kalian gitu ya. Nanti ada juga yang melakukan tugas akhir yaitu tentang penyediaan sistem hidran gitu ya. Ada juga senior kalian yang dulu tugas akhir tentang sistem perpipaan gas alam. Ada juga senior kalian yang sekarang itu dia bekerja sebagai piping engineer di perusahaan minyak, kontraktor minyak gitu ya. Jadi banyak sekali nanti manfaat yang kalian dapatkan ketika nanti kalian bisa memahami bagaimana kita bisa mentransportasi fluida menggunakan perpipaan atau aliran internal gitu ya. Jadi itu sekilas tentang background tentang transportasi fluida di dalam pipa. Nah sekarang saya ingin lebih mempermudah gitu ya. Jadi atau misalkan gini. Jadi misalkan kita ada pipa gitu ya, ada pipa, katakanlah ini pipa. Nah, bagaimana fluida itu bisa mengalir dari titik 1 menuju titik 2? Tentu harus ada perbedaan tekanan. Kita tahu bahwa misalkan di sisi 1 P1, di sisi 2 adalah P2, maka agar fluida ini bisa mengalir, jadi mengalir itu ketika tekanan di 1 lebih besar daripada tekanan di 2 gitu ya. Jadi ada aliran itu secara hukum alam harus ada perbedaan tekanan. Nah, ini kan berarti ada perbedaan tekanan baru fluida itu bisa mengalir. Nah, kita tahu bahwa fluida itu fluida itu kan mengalirnya di dalam pipa. Nah, ibaratnya kayak orang naik sepeda nih, orang naik sepeda ya. Orang naik sepeda. Sepeda itu bisa bergerak
Ya, karena kita kayuh gitu ya, karena ada energi dari kaki kita gitu ya. Jadi kaki kita memberikan eh, mengayuh sepeda. Nah, ketika kita naik sepeda, roda kita ini kan menyentuh permukaan jalan ya. Nah, tentu ada gesekan antara roda dengan jalan. Begitu juga kayak misalkan aliran dalam pipa. Nah, aliran fluida ini dia kan ada yang menyentuh bagian dinding. Nah, jadi ada bagian dinding yang menyentuh fluida gitu ya. Nah, jadi bagian dinding ini menyentuh fluida sama halnya dengan bagian roda, ini ya, roda ketika kita naik sepeda, maka jalan itu akan memberikan gesekan. Begitupun pula aliran dalam pipa, dinding pipa ini akan memberikan gesekan ke fluida. Nah, jadi misalkan fluidanya itu cukup panjang dengan panjang tertentu, maka naluri kita mengatakan gitu ya, bahwa sepanjang pipa nanti akan ada energi yang hilang gitu ya, akan ada tekanan yang hilang. Nah, gesekan pipa ini nah, nanti akan eh, ada istilahnya energi losis gitu ya. Nah, energi losis ini efeknya nanti akan ada eh, pressure losses. Nah, jadi akan ada tekanan yang hilang, pressure losses. Nah, gitu. Kemudian, nah kita ibaratkan fluida yang mengalir dalam pipa ini seperti kayak orang naik sepeda. Jadi apa saja yang mempengaruhi karakteristik dari aliran gitu ya. Jadi misalkan kita bagi dua gitu ya. Nah, saya bagi dua, bagi dua kolom. Nah, misalkan yang bagian kiri ini ibaratnya kita naik sepeda, kita kan butuh energi untuk mengayuh gitu ya. Nah, jadi fluida pun begitu, ketika kita mengalirkan di dalam pipa, kita butuh energi yang mungkin berupa energi listrik untuk menghidupkan pompa sehingga fluida itu bisa mengalir gitu ya karena adanya perbedaan tekanan. Nah, seperti kita mengayuh, apa saja yang mempengaruhi dari kekuatan kita mengayuh gitu ya. Jadi saya tulis ini. Apa saja yang memengaruhi kekuatan kita dalam mengayuh. Coba kita list ya. Misalkan yang pertama, kita itu mengayuhnya tentu tenaganya akan berbeda ketika kita mengayuh di jalan yang halus dan jalan yang kasar gitu ya. Jadi salah satu poinnya adalah yang mempengaruhi kekuatan kita dalam mengayuh adalah karakteristik jalan. Ya, setuju ya? Jadi karakteristik dari jalan. Nah, jalan itu nanti ada yang misalkan ada jalan yang halus, ada jalan yang kasar gitu ya. Kalau jalan halus, maka kekuatan kita mungkin lebih enteng gitu ya, lebih enteng. Kalau jalannya kasar, nah nanti jadi berat gitu dalam kita mengayuh. Begitupun fluida gitu ya. Nah, apa saja yang memengaruhi karakteristik energi yang dibutuhkan oleh fluida gitu dalam dia mengalir. Nah, jadi
salah satu yang mempengaruhi di sini adalah kalau ibaratnya kita naik sepeda itu jalan yang mempengaruhi, maka untuk fluida mengalir adalah karakteristik dari pipanya. Nah, jadi fluida itu kan dia mengalir di dalam pipa gitu ya. Fluida mengalir di dalam pipa. Kalau sepeda mengalir atau sepeda itu kita jalankan di jalan gitu ya. Maka jalan ini ibaratnya adalah pipa. Nah, gini. Jalan ini hubungannya dengan pipa. Nah, pipa itu nanti permukaannya kan ada yang bergesekan dengan fluida tuh. Jadi pipa, nanti ada pipa yang halus, ada juga pipa yang kasar. Nah, nanti dia efeknya kayak ini. Semakin halus maka nanti energi fluidanya, energi untuk memindahkan fluidanya, maka akan bisa kita katakan ya dia energinya akan kecil gitu ya. Ketika pipanya kasar permukaannya, maka energi untuk mengalirkan fluida juga dia besar. Gitu. Jadi satu adalah karakteristik pipa. Apalagi yang kira-kira mempengaruhi kita kekuatan kita saat mengayuh sepeda. Gitu ya. Bah, misalkan ya, misalkan ya karakter sepeda kita sendiri gitu ya. Jadi sepeda, karakter sepeda itu sendiri, karakter sepeda. Jadi sepeda itu, misalkan saya gambar sepeda gitu ya, sepeda, nah, gimana ya gambar sepeda? Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini contoh aja. Sepeda ada di jalan gitu ya. Maka karakter sepeda itu ya bisa dari karakter sepeda itu bisa dari rangkanya. Jadi rangka sepeda gitu ya. Maupun dari si roda sepeda itu. Nah, saya ganti ya. Misalkan nah, rangka dan roda. Rangka sepeda misalkan ada yang terbuat dari materialnya itu ringan, misalkan dia dari aluminium gitu ya. Atau rangkanya terbuat dari besi. Nah, kan tadi beda tuh rasanya. Tentu yang pakai aluminium dia akan lebih ringan gitu ya. Kalau misalkan rangka sepeda kita dari besi, maka akan terasa lebih berat. Nah, begitu juga roda gitu ya. Karakteristik roda atau ban itu nanti mulai dari rodanya besar atau kecil gitu ya, diameternya, kemudian nanti ada karakteristik material bannya gitu ya. Jadi bannya itu ban yang halus atau ban yang bergerigi gitu kan. Itu kan nanti beda tuh. Beda akan memengaruhi kekuatan kita dalam mengayuh sepeda gitu ya. Nah, begitupun untuk aliran dalam pipa. Nah, karakteristik sepeda ini sebagaimana halnya sebagaimana karakter si fluidanya sendiri, karakteristik dari fluida tersebut gitu ya. Nah, kita dulu sudah pernah belajar gitu ya tentang sifat-sifat fluida. Di antaranya misalkan adalah massa jenis gitu ya. Jadi massa jenis ini kan perbandingan antara massa dan volume. Nah, jadi massa dan volume dari fluida nanti akan mempengaruhi
fluida dalam mengalir. Ada juga kita dulu belajar tentang viskositas gitu ya. Jadi viskositas ini suatu sifat fluida yang gampangannya menunjukkan keengganan fluida untuk mengalir gitu ya. Nah, viskositas ini ibaratnya kayak misalkan material rangka gitu ya. Jadi ibaratnya kayak material dari rangka. Nah, kalau misalkan pakai aluminium nanti kan lebih ringan. Nah, kalau misalkan pakai besi lebih berat gitu ya. Jadi ibaratnya viskositas nanti ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Yang mana? Yang mana nanti parameter karakter ini gitu ya, baik itu rangka maupun roda, nah, itu nanti akan mempengaruhi kecepatan aliran dari fluida. Jadi V, ini saya tulis kecepatan fluida. Nah, sama juga ini, besarnya massa jenis maupun eh, viskositas ini nanti akan juga mempengaruhi kecepatan fluida gitu ya. Nah, kalau ini bukan kecepatan fluida ya, ini kecepatan sepeda maksudnya. Terus ada lagi misalkan kalau roda ini kan kaitannya dengan diameter roda gitu ya. Diameter roda itu ibaratnya semakin roda kita besar gitu ya, atau semakin roda kita kecil, nanti kan jarak yang ditempuh beda tuh dengan putaran tertentu kan akan menghasilkan jarak tempuh yang berbeda. Fluida juga sama gitu ya. Misalkan fluida itu mengalir di dalam pipa gitu ya. Ternyata diameter ini, diameter dari pipa ini nanti juga akan berpengaruh terhadap aliran fluida gitu ya. Diameter dari fluida nanti akan berpengaruh terhadap aliran fluida. Sebagaimana diameter roda gitu ya. Atau misalkan sebagaimana lebar jalan ya. Jalan yang lebar gitu ya. Nanti akan berpengaruh juga terhadap eh, kita tuh genjotnya lebih enak atau lebih nyaman genjot di jalan yang lebar atau yang sempit gitu ya. Sama kayak fluida. Fluida itu nanti diameter pipa itu nanti akan mempengaruhi karakteristik dari aliran fluida gitu ya. Nah, jadi itu sekilas tentang eh, penggambaran transportasi fluida ketika kita hubungkan dengan bagaimana kita naik sepeda gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya,